di Singapura. Recording in Ini merupakan progress. sebuah syarikat yang Dengar suaranya? mempromosikan makanan dan keperluan harian yang sihat. Produk Incawi diperbuat daripada bahan semula jadi dan membantu untuk memperbaiki tabiat hidup yang sihat. Salah satu produk Incawi yang sangat terkenal adalah Sanca Inci Oil. Incawi mempunyai tanah tumbuhan Sanca Inci yang hampir melebihi 2,000 ekar di Laos. Dan Incawi sangat mementingkan cara pemrosesan tumbuhan yang semula jadi dan tidak menggunakan bahan kimia ataupun racun perosak di dalam tumbuhannya. Dan untuk memastikan kualiti tumbuhan yang sangat sihat, Incawi menggunakan pakar pertanian daripada Taiwan untuk selamat digunakan oleh semua orang. 5 nilai ceras yang Incawi sangat menitik beratkan iaitu kesihatan, kesayangan, harapan, kebebasan dan warisan. Incawi fokus kepada kesemulajadian, kualiti dan keberkesanan produk-produknya supaya ia dapat memupuk kesihatan di kalangan masyarakat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mencipta masa depan yang lebih indah. Oke, setelah lihat video ini ya, saya jelaskan lagi ya. Kita adalah dari PT Oriental Incawi ya, yang pertama kali didirikan di Singapura pada 2016 ya. Dan produk utama kita adalah minyak saca inci yang dari buah saca inci tadi ya. Dijelaskan kita mempunyai pertanian sendiri di Laos dan kita memperolehnya dengan berkualitas yang sangat baik ya. Oke, tentang minyak saca inci. Minyak saca inci ini bagus untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita ya. Jadi apa rahasia dari minyak saca inci ini? Kita langsung undang saja Ibu Nancy ya, Product Director kita untuk menjelaskan tentang minyak saca inci. Oke, Ibu Nancy, Oke, selamat malam semuanya. selamat Hari ini malam. saya mau menjelaskan omega 3 dari minyak sanca inci ya. Omega 3 dari minyak sanca inci. Jadi teman-teman di sini mungkin sudah pada makan ya, udah pada minum konsumsi minyak sanca inci ini ya. Nah, hari ini saya mau menjelaskan kenapa tubuh kita butuh omega 3. Omega 3 dari minyak sanca inci ini ya. Next. Nah, tubuh kita itu butuh 6 nutrisi ya. Nutrisi antara lain yaitu lemak, protein, karbohidrat, serat, mineral, dan vitamin. Ya, 6 nutrisi ini harus saling menyeimbangi ya, teman-teman ya. Nah, yang mau kita kasih tahu hari ini adalah lemak ya. Next. Nah, lemak itu terbagi jadi dua ya. Lemak asam jenuh dan lemak asam tak jenuh ya. Lemak asam jenuh dia akan terbagi lagi lemak asam tak jenuh tunggal, asam lemak non esensial dan omega 9. Nah, terus ada asam lemak tak jenuh ganda, asam lemak esensial, omega 3 itu terbagi lagi ada E, G, ALA, EPA dan DHA. Terus omega 6. Next one. Nah, ini contoh-contoh asam lemak jenuh ya. Asam lemak jenuh bisa kita dapati dari lemak hewani. Contoh butter ya. Butter kadang-kala ada campuran di roti-roti dan lain-lain ya. Terus ini ada organ hewan ya. Organ hewan itu hati, ampla dan lain-lain ya. Itu lemak jenuh dan makanan yang digoreng dalam suhu tinggi itu juga lemak jenuh ya, teman-teman ya. Nah, next one. Nah, ini omega 3 dia sangat bagus untuk tubuh kita. Contoh ya, kayak ini adalah membran sel. Membran sel 50% dari membran sel kita itu terbuat dari lemak bagus ya. Lemak bagus omega 3 ya, itu adalah makanan sel tubuh kita. Terus membran sel ini ibarat baju dari sel-sel tubuh kita. Nah, kalau kebanyakan lemak yang nggak bagus di dalam tubuh kita, minyak dari gorengan dan lain-lain, maka membran sel ini akan rusak ya, akan rusak dan gampang masuk bakteri-bakteri ya, bakteri-bakteri lainnya ke sel-sel tubuh kita ya. Jadi justru karena itu kita harus menjaga membran sel ini akan selalu sehat supaya
kekebalan tubuh kita juga kuat ya, sel-sel tubuh kita makin sehat ya. Next one. Nah, ini contoh ya, zaman sekarang ini ya terlalu banyak makanan-makanan olahan ya, maka itu yang memicu untuk kita menjadi sakit ya, seperti kolesterol dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, sekarang banyak daging olahan, sosis ya, nugget, banyak banget makanan-makanan yang enak, yang frozen ya teman-teman ya. Next. Sama seperti makanan fast food ya, yang KFC, burger itu sangat enak ya. Itu juga banyak mengandung lemak jenuh ya, dan itu juga gampang terjadi inflamasi, maka tubuh kita gampang sakit. Next. Terus seperti jeroan kayak gini, itu juga kolesterolnya sangat tinggi banget ya teman-teman ya. Ini adalah lemak jenuh ya. Next. Nah, kayak kue yang manis-manis, biskuit ya, itu juga ya salah satu pemicu kolesterol yang ada di dalam tubuh kita, yaitu makanan-makanan yang manis. Next. Nah, contoh kayak ini es krim. Es krim pasti sangat disukai sama anak-anak, bener nggak teman-teman ya? Nah, makanya sekarang ini banyak banget ya, usia yang sangat muda itu juga banyak banget yang kena kolesterol, diabetes, dan lain-lain ya. Itu salah satu dari faktor dari makan makanan kita ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, contoh kayak goreng-gorengan ya. Kita orang Indonesia itu suka banget yang namanya makanan yang goreng-gorengan ya. Nah, goreng-goreng ini digoreng dengan minyak yang suhu yang sangat tinggi ya. Dia maka akan menghasilkan lemak jenuh ya. Lemak jenuh ini sangat berbahaya untuk tubuh kita ya, teman-teman ya. Next. Roti ya. Roti ini salah satu makanan yang manis yang harus kita hindarin juga ya, karena roti dia mengandung butter ya, mengandung lemak yang jenuh, dan dia juga mengandung gula ya, gula. Nah, ini juga sangat sangat bermasalah untuk tubuh kita. Minuman-minuman manis dan lain-lain ya. Contoh minuman-minuman kayak gini itu adalah pemanis buatan, dan ini sangat tidak bagus untuk tubuh kita ya teman-teman ya. Next. Nah, ini penyakit yang paling banyak ya, paling banyak menyerang kita itu ya di Indonesia ini ya. Penyakit tertinggi itu adalah penyakit jantung koroner ya. Jantung koroner ya, kedua stroke ya. Semua ini terjadi karena faktor makanan. Karena faktor makanan ya. Makanan kita sekarang ini itu banyak mengandung pengawet ya, bahan buatan ya. Tidak seperti kayak zaman-zaman dulu ya, makanannya itu alami ya, teman-teman ya. Terus makanan yang manis ya. Makanan yang manis itu adalah salah satu pemicu utama dari kolesterol juga ya, teman-teman ya. Bukan cuman makanan-makanan kayak seafood ya. Kalau pada umumnya dulu kita pikir kalau makan seafood itu yang bikin kolesterol ya. Sebenarnya makan makanan yang terlalu manis ya, dia bisa mengakibatkan kita juga gampang terjadi kolesterol ya, dan bisa terjadi kena stroke ya teman-teman ya. Next. Nah, kayak gagal jantung ya, itu juga karena faktor dari makanan ya, hipertensi. Itu juga faktor dari stres makanan ya, stroke ya, itu juga karena lemak-lemak jenuh ya dari makanan tadi. Next. Nah, ini diabetes. Diabetes itu terbagi dua, teman-teman. Nah, diabetes pertama itu adalah diabetes genetik ya, turunan ya, teman-teman. Nah, kalau diabetes yang kedua ya, itu diabetes pengaruhnya itu karena gaya hidup, pola makan yang salah ya. Jadi makanannya itu istirahat kurang ya, pengaruh stres, dan dari makanan-makanan yang tidak terjaga, tidak ada keseimbangan, maka terjadilah diabetes 2 ya. Pada umumnya di Indonesia ya, itu diabetes tipe 2 ini yang banyak menyerang
kita semua ya teman-teman ya. So, kita harus menjaga. Next. Next. Nah, di sini kita mau menjelaskan kenapa kita mesti minum minyak sanca inci ya. Nah, pada umumnya yang kita ketahui ya, omega 3 itu bisa kita dapati dari minyak ikan. Nah, minyak ikan molekulnya sangat besar ya teman-teman ya. Jadi penyerapannya itu ke tubuh itu agak lambat ya. Dan kita butuh omega yang seimbang ya, antara omega 3 dan omega 6. Nah, di sini minyak sanca ichi ya, dia mempunyai omega 3 43% dan omega 6-nya ada 40% ya. Jadi antara omega 3 dan omega 6 saling seimbang ya teman-teman ya. Terus di minyak sanca inci ini dia mempunyai vitamin E, vitamin A, dia juga ada omega 9. Nah, kenapa harus ada omega 9 di sini? Karena omega 3 dan omega 6 dibantu dengan omega 9, maka lebih sempurna ya teman-teman ya. Nah, kenapa tubuh kita butuh omega 3? Omega 3 dia adalah anti-inflamasi buat tubuh kita, supaya tubuh kita kalau lagi inflamasi, minum omega 3 dia akan menghamdam inflamasi yang ada dalam tubuh kita. Maka pelan-pelan kita akan sembuh ya teman-teman ya. Nah, omega 6 kita itu gampang banget kita dapatin ya dari makanan-makanan seperti gorengan dan lain-lain ya teman-teman ya. Itu banyak mengandung omega 6 ya. Maka kita di sini omega dari minyak sanca inci ini molekulnya itu sangat halus dan dia gampang dicerna, terus dia gampang gampang masuk ke dalam organ-organ tubuh kita ya. Yang terkecil pun dia akan keluarin membuang lemak-lemak jenuh yang ada dalam tubuh kita ya. Next one. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Ini pada umumnya ya, kita terlahir dalam kondisi sehat ya. Semua terlahir di dunia ini dalam kondisi sehat ya. Nah, kolesterol bisa terjadi ya, plak bisa terjadi bukan sehari ataupun 2 hari ya, bukan berminggu, bukan berbulan, tapi puluhan tahun ya. Di sini di label ini kita bisa lihat ya, tabel ini kita bisa lihat di atas usia 20 tahun ke atas ya, itu mulai terjadi plak. Nah, plak ini dari makanan ya, makanan yang kita makan ya. Contoh, setiap hari kita pasti ada yang namanya makan minyak ya. Kita tanpa kita sadari ya, setiap hari itu kita makan pasti ada minyak ya, yang numis sayur ya, yang asam pedas ya, kari ya, itu nasi padang dan lain-lain itu banyak banget ya teman-teman ya. Nah, sehari kalau kita tidak menjaga, dia lama-lama akan pelan-pelan dia menempel di dinding pembuluh darah kita. Nah, kalau tidak kita atasi, maka penempelan itu makin hari makin tebal ya. Ibarat jalan yang tadinya luas dan tiba-tiba jadi sempit ya. Itu gimana gitu ya. Contoh, kenapa bisa terjadi hipertensi ya, darah tinggi ya? Karena pembuluh darah kita yang tadinya itu lebar, yang tadinya itu lancar, gampang darah itu lancar aja. Nah, tiba-tiba terjadi penyempitan. Di waktu terjadinya penyempitan, otomatis jantung kita kan memompa dari atas itu ke bawah, balik lagi ke atas ya. Jadi waktu dia pompa pertama, pompa nggak lewat. Kedua pompa lagi nggak lewat. Pompa sekali lagi, terjadilah tekanan yang terlalu tinggi, maka darah itu bisa naik ya, naik tinggi. Maka itulah terjadi darah tinggi ya teman-teman ya. Nah, di sini kita mau menjelaskan dengan minyak sanca inci ini ya, omega 3 dari minyak sanca inci ini, dia bisa meniris lemak-lemak jenuh yang ada dalam tubuh kita ya. Pelan-pelan dia akan terkikis ya teman-teman ya, akan mencair dan kita akan sehat kembali. Omega 3 dari minyak sanca inci ini juga adalah salah satu makanan dari sel tubuh kita. Next one. Next. Nah, minyak sanca inci kita ini, dia setiap proses itu juga sudah
di tes lab ya teman-teman ya. Ada hasil tes lab ya. Jadi ini dia menjaga kualitas ya dan keamanan ya. Jadi di PT Incawe ini ya, minyak Sanca Inci ini sangat benar-benar dijaga ya teman-teman ya. Next. Ini adalah sertifikat-sertifikat dari PT Incawe ya. Jadi semua minyak Sanca Inci ini dari biji-bijian ya dikeringin, terus mereka proses ya. Prosesnya itu pun secara cold press ya, di bawah 40 derajat Celcius. Oke. Nah, setelah itu mereka sebelum di packing pasti di tes lab dulu supaya kadar vitamin ya semuanya itu tidak berubah ya dan aman. Baru di packing ya teman-teman ya. Next. Nah, ini adalah lahan ya, lahan penanaman minyak Sanca Inci ini, buah Sanca ini di Laos ya, di Laos. Ini ada 2.000 hektar ya, 2.000 hektar. Kenapa bos kita memilih tanah yang ada di Laos ya? Nah, sebenarnya buah Sanca Inci ini ditemuin di Peru ya, di Peru. Terus di Peru itu tanahnya itu sangat alami dan vitaminnya itu sangat bagus. Antara omega 3 dan omega 6 dia seimbang ya. Dan vitamin E, vitamin A dan lain-lain semuanya ada. Nah, kenapa bos kita memilih di Laos ya? Padahal sebelumnya bos kita juga menanamkan ke beberapa negara ya. Tapi hasil dari tanah yang ditanam di masing-masing negara menghasilkan vitamin yang berbeda. Nah, di Laos vitaminnya itu antara omega 3, 6, 9 vitamin E itu persis seperti yang di Peru. Makanya bos kita memilih di Peru ya. Mereka menanamnya pun secara organik ya, diolah oleh profesor dari Taiwan dan penanamannya itu ditanam oleh penduduk sana ya, penduduk sana penanamannya juga secara organik. Mereka di sana pun memelihara kambing ya. Jadi kotoran dari kambing itu untuk dijadikan pupuk supaya dan mereka tidak menggunakan pestisida dan lain-lain. Maka minyak Sanca Inci ini organik ya teman-teman ya, non GMO ya teman-teman. Next. Nah, ini adalah penghargaan ya yang PT Incawe dapat ya. Dan di sini minyak Sanca Inci ini bukan vitamin, bukan suplemen. Dan minyak Sanca Inci ini adalah superfood. Superfood yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Next. Nah, di sini minyak Sanca Inci ini juga dia sudah punya sertifikat vegetarian ya, sudah punya sertifikat halal. Terus dia di sini juga ada yang paling penting ya, di sini itu dia punya satu asuransi ya, asuransi yang dimana misalkan konsumen yang meminum minyak Sanca Inci ini dan dia sakit ya, sakitnya itu karena meminum minyak Sanca Inci ini dan tertulis oleh dokter, maka kita bisa mengklaimnya ya teman-teman ya. Dengan ringgit Malaysia 10 juta ribu ya, 10 juta. Kurang lebih 3 miliar ya teman-teman ya kalau diuangkan ke Indonesia ya teman-teman ya. So, ini sangat aman sekali ya teman-teman ya. Jadi dia nggak sembarangan ya teman-teman. Oke, next one. Nah, ini 17 standar kualitas tinggi dari PT Incawe ya. Dia penanaman sendiri ya, penanaman ekologis asli, tidak ada pemupukan, tidak ada pestisida. Nah, ini yang seperti saya jelasin tadi, omega 3-nya sangat tinggi ya, 43% ya. Dan kandung asam lemak tak jenuh ya teman-teman ya, 93%. Ini packingannya juga sangat aman, dia tidak mengandung plastik ya teman-teman ya. Dia sangat aman.
terus udah vegetarian, sertifikat halal ya. Pokoknya ini sangat-sangat aman untuk kita. Dan PT Incawe ini tidak main-main ya teman-teman ya. Next one. Ini adalah sertifikat ya, sertifikat dia udah uji ke lab ya, bahwa tanahnya itu tidak mengandung logam ya. Pokoknya tidak sangat bagus untuk tubuh kita ya teman-teman ya. Next. Ya, benar. Kalau terbukti sakit karena produk ini ya, maka bisa kita klaim ya, maka bisa kita klaim ya. Yang penting sakitnya itu tertulis oleh dokter ya, bukan berdasarkan apa yang kita omongin. Jadi karena dokter udah memvonis, oh ini karena minum minyak sencha inci ini, kamu mendapatkan penyakit gini gini gini. Itu bisa diklaim ke PT Incawe ya teman-teman ya. Next. 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 Nah, ini adalah daftar umum ya, daftar rumah sakit umum di Indonesia ya. Nah, dari 2015 sampai ini sampai 2021 aja ya. Nah, itu rumah sakit itu bukan orang-orang yang sakit itu bukan makin menurun, tapi makin naik ya teman-teman ya. Semua itu karena dari faktor makanan ya, gaya hidup ya. Makanan sekarang ini tidak sealami makanan-makanan zaman dulu ya. Zaman dulu nenek moyang kita ya, itu makanannya itu sangat alami ya. Orang-orang zaman dulu itu bisa sehat sampai ratusan tahun ya. Karena apa? Karena faktor makanan ya. Karena faktor makanan ya teman-teman ya. Dulu penanaman sayur itu secara alami ya. Saya masih ingat ya, waktu dulu mama kalau nanam sayur ya, dia itu menggunakan air seni. Air seninya tadi dicampurin air, baru disiramin ke sayuran. Kalau enggak pakai kotoran ayam ya. Nah, itu sayuran yang kita makan dia tidak mengandung pestisida ya. Jadi sangat aman. Nah, kalau di zaman udah canggih kayak sekarang ini, apalagi di kota-kota ya, itu sayur penanaman juga. Karena kita kalau beli sayur kan pasti mau cantik ya. Kalau ada lobang-lobang pasti tidak dipilih ya. Pasti pilih sayurnya itu yang seger, yang cantik. Semua itu pasti ada pakai pestisida ya teman-teman ya. Nah, kalau udah pakai pestisida, memang kita cuci ya. Sayuran kita cuci bersih ya. Kita baru masak. Tapi sedikit banyak dia akan menempel di dalam sayur tersebut. Nah, maka waktu kita makan ya, dia akan nempel sedikit demi sedikit di dalam tubuh kita ya. Nah, contoh zaman dulu ya, kalau ayam itu mau dipotong itu butuh waktu ya. Butuh waktu 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan ya. Nah, kalau sekarang ini, ayam itu 27 hari sampai 30 hari, itu sudah bisa dipotong ya. Mereka suntik apa? Suntik hormon ya. Nah, anak-anak sekarang itu paling suka loh yang namanya makan KFC ya, McD, bener nggak? Nah, itu anak-anak kalau makan-makan kita makan terus ya, karena kita nggak ada pilihan. Kita nggak punya lahan sendiri untuk menternak ayam ya. Jadi kita juga makan. So, pelan-pelan dia nempel dalam tubuh kita. Nempel dalam tubuh kita. Nah, akhirnya terjadilah sakit ya. Di zaman sekarang ini ya, bukan usia aja, usia kalau kita pasti berpikir ya, usia lanjut yang akan jalan duluan. Nah, banyak nggak teman-teman di zaman sekarang ini, usia yang sangat-sangat muda sekali ya, sudah pulang ya, sudah game over duluan ya. Itu faktornya apa? Karena faktor dari gaya hidup ya teman-teman ya. Maka di sini saya menjelaskan ya, kita tidak bisa menghilangkan kebiasaan kita makan yang enak-enak ya teman-teman ya. Tapi kita selingin, kita setiap hari menambahkan makanan
ya omega 3 dari minyak sansa inci ini. Mau makan enak, kita harus ada penawarnya dong. Benar nggak teman-teman? Jadi dengan minyak sansa inci ini ya, kita makan makanan yang kita suka, kita dampingin dengan minyak sansa inci ini. Kita bisa mendapatkan kesehatan ya teman-teman ya. Dulu kita sekolah ya, guru selalu mengatakan kita harus makan 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi pada umumnya kita kalau lagi sibuk ya, kita kadang-kala lupa makan ya. Kalau makan pun yang ada aja. Yang penting kita tidak lapar ya, tidak sakit mah, benar nggak teman-teman ya? Nah, kita makan secepat-cepatnya, kita kerja lagi, benar nggak? Nah, disitulah terjadi penyimpangan nutrisi di dalam tubuh kita ya teman-teman ya, terjadi penyimpangan ya. Nah, kita kadang lupa ya, padahal kita itu udah tubuh kita itu pinter, kita udah diingatin, istilahnya kita kadang suka pegel sinilah, pegel tangan lah, pegel ya. Sebenarnya tubuh kita itu punya inframerah ya, mengingatkan kita bahwa dia sakit, dia butuh nutrisi ya. Tapi kita tidak pernah peduli dan kita selalu tidak menghiraukan ya teman-teman ya. Tapi kalau misal kata mobil tiba-tiba kita pasti ini mobil gak bener ini. Ada yang sumbat mungkin ya, ada yang gak bener. Kita cepet-cepet membawanya ke bengkel ya. Kita memperbaikinya ya. Rumah kalau misal kata sudah gak bagus, kita selalu merenovnya sebagus mungkin ya. Tapi tubuh kita ini pernah nggak kita jaga ya? Ada sakit sedikit, oh enggak lah, masih bisa kerja, udah lanjut ya. Kadang kita selalu memforsir tubuh ini ya, tidak pernah menjaganya. Mobil kita setiap bulan pasti kita ganti oli ya, kita ganti oli supaya apa? Supaya kita bawa kendaraan bisa jalan dengan mulus. Benar nggak? Ya, sedangkan tubuh kita pernah nggak kita ganti oli ya? Maka di sini ya, saya mengajak teman-teman ya yang ada di sini ya, kita rawat tubuh kita dari sekarang supaya kita bisa sehat ya teman-teman ya. Kita konsumsi minyak sansa inci setiap hari ya, supaya tubuh kita makin sehat, makin cantik, dan makin awet muda ya teman-teman ya. Next one. Next. Yang ini baterai ini. Next. Penyebab kematian terbanyak itu adalah ya sekarang ini banyak makanan olahan ya, makanan olahan, karbohidrat olahan ya, karbohidrat olahan pemanis tambahan ya, makanan yang manis-manis ya. Sekarang itu banyak banget yang namanya makanan kayak boba-boba ya. Boba itu dia juga ada karbohidratnya ya, dari tepung-tepungan ya. Nah, kolesterol itu ada terbagi jadi 2 ya. Kolesterolnya itu kalau dari seafood ya, kita makan obat ya, makan obat dia bisa cepat turun. Tapi kalau karbo buatan ya, karbo buatan maksudnya dari tepung-tepungan ya, itu kalau kita makan dia akan nempel di usus kita, maka kolesterol yang paling susah itu adalah kolesterol di usus kita itu ya, itu karena karbohidrat buatan ya. Nah, kalau karbohidrat yang alami ya, ada satu negara dia khusus makan dari ubi jalar ya, ubi-ubian ya. Nah, itu kan karbohidrat ya. Tapi karbohidrat alami itu dia tidak kenapa-kenapa teman-teman ya. Dia dicek juga tidak ada kolesterolnya ya. Nah, kalau satu negara lagi dia makan makanan dari seafood ya, makanan dari laut, dia juga dicek juga tidak ada kolesterol ya. Kenapa? Karena mereka tidak tidak ada bahan tambahan ya. Jadi kalau kita sekarang ini ya di pasar, jujur aja ikan kita mau lihat segar sama enggak, kita sendiri bingung ya teman-teman ya. Karena apa?
ya insangnya juga tetap merah, ya matanya juga tetap cantik, ya. Jujur aja saya kadang bingung, cuman kadang kita beli pulang ke rumah loh ikannya itu kok nggak, rasanya itu udah lain ya. Nah, itu sudah ada campuran-campurannya ya teman-teman ya. Next, Son. Next, next. Nah, jadi di sini saya hanya mau menjelaskan ya teman-teman. Jadi mulai sekarang ini kalau bisa kita jaga ya, kita sayangilah diri kita dengan minum minyak sacha ichi ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mau sharing ya. Sebelumnya saya sendiri itu adalah pekerja keras juga. Saya seorang wira swasta. Saya jual makanan kuliner ya. Saya jual kuliner makanan ya. Saya setiap hari itu ya makan sehari 1 kali aja, tapi badan saya itu bisa melar, gemuk ya, nggak seperti sekarang ini. Terus saya sering pusing, kadang suka mual ya. Saya itu sempat kena GERD ya, kena GERD. Nah, disitulah saya baru sadar ya, saya fokus kerja aja, makan nggak seimbang ya, masalah tubuh saya mulai berdatangan ya. Saya sendiri usia masih muda ya, masih tergolong muda. Saya naik tangga, saya suka sesak ya teman-teman ya. Kadang suka sesak ya. Pasar di depan aja, di depan rumah ya. Kita tinggalnya di ruko, pasar di depan. Saya belanja, bawa barang ya, tenteng barang, masuk ke dalam aja saya sesak, semput ya kata orang ya, sesak gitu loh. Nah, itu adalah mungkin ya bisa jadi organ tubuh saya itu ada lemak yang berlebihan. Lemak yang berlebihan mungkin lemak yang sudah membungkus organ tubuh saya. Jadi saya itu bawaannya sesak ya, kerja itu nggak nyaman. Kadang tiba-tiba itu darah saya itu bisa kayak drop gitu teman-teman ya. Tapi semenjak saya minum minyak sanca inci ini ya, yang tadinya saya sering flu, pengaruh cuaca, sekarang saya sudah mulai sehat kembali ya. Nah, makanya di sini saya percaya minyak sanca inci ini seperti yang bos kita bilang ya, dia adalah makanan dari sel tubuh kita. Sel tubuh kita kalau sehat ya, makanya tubuh kita juga akan sehat dan kuat ya teman-teman ya. Jadi semua itu butuh waktu, butuh proses ya. Karena kita ada sakit juga bukan karena sehari 2 hari ya, karena puluhan tahun ya, bertahun-tahun ya. So, kita minum minyak sanca inci ini juga harus bertahap, pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi di sini tidak boleh berharap kayak magic ya. Minum 1 kotak mau langsung ada hasil, itu tidak mungkin ya. Karena semua itu pelan-pelan ya. Apalagi minyak sanca inci ini dia bukan obat ya teman-teman. Dia bukan obat. Dia adalah superfood dari makanan tubuh, sel tubuh kita ya. Jadi kita kalau mau mengkonsumsinya setiap hari ya, pelan-pelan dia akan sehat kembali. Dia bisa membangkitkan kembali sel-sel tubuh kita yang melemah ya. Jadi contoh lah ya, contoh kayak pintu. Pintu itu butuh minyak ya, supaya waktu kita buka dia tidak kaku ya teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita itu butuh minyak yang baik ya. Jadi kalau contoh minyak-minyak dari gorengan itu adalah minyak yang tidak baik untuk tubuh kita. Dia antara minyak yang baik dan minyak tidak baik itu harus berseimbangan juga ya teman-teman ya. Kalau tidak seimbang dan minyak yang buruk itu terlalu banyak di dalam tubuh kita, maka itulah akan terjadi sakit ya teman-teman. So, ingat ya teman-teman, jangan lupa konsumsi minyak sanca inci ini ya teman-teman ya. Untuk produk sanca inci ya, minyak sanca inci ini teman-teman ada yang mau ditanyain? Oke, terima kasih Ibu Nancy. Sebelum ada pertanyaan, saya kasih lihat dulu ya beberapa video tentang demonstrasi tentang minyak sacha Ya. inci. Oke, sebentar ya. Oke.
Hai guys, Seringan. oke hari ini mau menemukan kehebatan dari Inci Oil. Kita coba. Oke, saya ulang pertama. Ini adalah demo dari minyak sacha inci dan minyak gorengan ya. Saya perlihatkan. Hai guys, Ada suara oke ya? hari ini mau Ada menemukan Ada. kehebatan dari Inci Oil. Kita coba pakai minyak goreng yang biasa kita buat makan, yang biasanya dimasak. Kalau kita biasanya makan minyak yang ini yang goreng-goreng dari lama ya, dari lahir sampai sekarang ya. Lalu terus kita minum RS atau manis, apalagi yang campur. Nih, ya, kelihatan nggak guys? Kelihatan nggak? Nah, dia menggumpal, langsung menggumpal. Jadi lemak jahat dong, ya kan? Tapi kalau kita coba minyak sacha inci aja. Kita coba aduk ya. Tidak ada penggumpalan. Karena ini minyak baik. Nah, minyak yang ini, yang minyak goreng yang udah beku ini, coba nih kita campur ke dalam minyak inci oil, sacha inci oil ini. Apa sih yang terjadi gitu? Dia ikut cair. Oke, itu adalah video ya tentang kebaikan dari minyak sacha inci dibandingkan minyak goreng ya. Dan berikutnya saya akan share juga tentang testimoni dari member yang telah mengkonsumsi minyak sacha inci ya. Saya mau testimoni untuk pemakaian incawe ini. Saya diajak Cik Meme waktu itu, ayo ikut katanya gitu. Ada apa sih? Ya udah ada, pokoknya ikut bagus katanya gitu. Terus saya nyoba langsung join ya. Langsung join. Nah, nyampe di rumah saya mulai minum pagi, siang, malam. Dua. Satu-satu. Oh, satu. Satu. Saya tuh kalau sholat ini nggak bisa di ini, nggak bisa ditekuk. Bisa tekuk. Nggak bisa ditekuk, harus begini. Baru minum 2 kali langsung bisa ditekuk. 2 hari. 2 kali. 2 saset. 2 saset langsung bisa. Terus ini apa, punggung saya ini kan sakit. Kalau mau dari duduk nih berdiri nih sakit kan. Nah ini kok enggak langsung bisa berdiri. Ini juga sudah enak. Terus itu dari saya ya. Terus saya kan ada, maaf kebetulan saya kan perawat ya di endoskopi. Saya punya pasien. Pasien itu ada struktur esofagus, jadi ada penyempitan esofagus. Tiap minggu dia akan datang untuk pelebaran ininya ya. Ternyata di bukan pembuluh darah ya, di saluran itu ada kayak membran yang membuat dia itu menyempit. Nah membran itu saya pikir ini apa, lemak gitu ya. Saya coba, saya kasih gratis deh sama beliaunya itu. Selama seminggu saya suruh minum pagi,
selama seminggu. Terus seminggunya balik dia itu kan diperiksa lagi, dilebarin lagi. Ternyata alhamdulillah dia itu cuma sebentar tindakannya. Biasanya itu udah lebih dari 1 jam. Ternyata ini cuma sekitar 15-20 menit. Ternyata bisa yang satunya nggak usah dilebarkan, yang ini tetap dilebarkan, tapi kan berkurang. Biasanya 2 atau 3, ini cuma 1. Ya, Secara jadi- bertahap dia Ya, mulai ya, yang membaik saya ya. sudah berarti nanti saya suruh beli aja. Ya begitu aja. Terima kasih. Oke, saya masih ada satu video lagi tentang testimoni Inca Oil ya. Perkenalkan, nama saya Irfan Yulianto. Saya dari Under Pak Edi Hartono. Nah, kebetulan saya pernah mengalami serangan jantung. Jadi saya kesaksian langsung. Dan saya sempat dirawat di ICU itu selama 1 minggu. Bahkan kata dokter itu saya sempat henti jantung. Tapi alhamdulillahnya setelah saya pulang dari rumah sakit, saya konsumsi terus dengan minyak Sancainci. Nah, dan seharusnya saya itu pasang ring. Alhamdulillahnya 2 minggu yang lalu saya kontrol ke rumah sakit, bebas dari pasang ring. Jadi tapi jangan khawatir, saya dulu pernah ingat dari orang mbah saya. Nah, kalau pengen panjang umur itu ada ilmunya. Lah saya kok lupa waktu itu. Nah, ternyata kalau pengen panjang umur itu syaratnya mudah. Yang penting jangan berhenti bernapas. Makanya harus bernapas terus. Gimana caranya? Saya harus minum minyak Sancainci. Oke, masih ada satu video lagi. Testimoni dari Ibu Nancy sendiri ya. Kita yang seperti Bu Mariati bilang, dia healing. Saya minum minyak Sancainci ini kira-kira ada 3 bulan gitulah. Dia terjadi pembongkaran. Awal mulanya itu di muka saya sini kayak sakit, kayak orang sakit gigi. Tapi dia kita pegang itu kaku, bengkak. Nah, beberapa hari kemudian dia naik ke mata. Nah, di matanya gini dia kuning. Saya lihat dia itu kayaknya mungkin nggak tipis, tinggal tusuk aja pakai cotton bud atau dinaikin, mungkin naik. Nggak, bandel banget. Dia nggak naik. Saya sempat takut. Saya tanya ke ahli nutrisi. Jadi ahli nutrisi bilang, kamu suka makan pedas ya, dan kamu kurang istirahat. Memang yang namanya saya jualan makanan, orderan lagi banyak, saya kurang istirahat. Dan saya doyan banget namanya pedas. Ya, pedas itu juga bisa membuat tubuh kita inflamasi. Ya, jadi dia bilang ini karena tubuh kamu inflamasi. Ya, jadi terjadilah kayak gini. Kamu yang tadinya minum 4 bungkus sehari, kamu naikin dosis jadi 9 bungkus. Saya minum 9 bungkus. Ya, terus dia tanya ke saya, kamu berani nggak netesin minyak ke dalam mata untuk cuci mata kamu? Saya karena sudah pernah diajarin oleh Miss Joyce gimana untuk perawatan mata dari minyak Sancainci, saya bilang berani. Saya berani, dan saya selalu menggunakan Iset untuk bunuh kuman dan bakteri. Saya semprot dulu ya. Jadi malam saya sering pakainya di malam hari ya, minyak ini. Jadi malam saya tetesin, sebelum tetes saya semprot dulu ya. Habis itu saya tetes. Setelah saya tetes ya, itu ada tanggalnya. Saya sengaja foto, saya bikin testi ya. Tanggalnya ya, tanggal 21 saya tetes ya, sambil minum 9 bungkus ya minyak ya sehari. Tanggal 23 paginya saya tinggal ambil karton bud, saya giniin aja, hilang, sembuh. Ya, jadi minyak Sancainci ini dia selain kita minum ya, dia banyak fungsi banget, banyak fungsi ya. Bisa kita olesin ke kulit, ke muka, bisa untuk pembersihan di cleansing, itu banyak banget ya. Kita yang Oke, tadi Ibu Nancy ada memakai salah satu produk ya, yaitu produk ISEP ya. Oke, kita akan menjelaskan sekilas tentang produk ISEP dari Ibu Nancy ya. Ya. Sebentar ya. San, San. Oi. Saya mau menjelaskan sedikit dulu tentang minyak tadi ya. Oke, boleh.
Oke, tadi teman-teman sudah melihat ya minyak sanca-ici tadi ya yang udah kena lemak yang jenuh dia bisa mencairkan ya. Dia bisa mencairkan ya. Nah, itulah kehebatan dari minyak sanca-ici kita ya. Dia bisa cairkan lemak-lemak jenuh ya yang ada di dalam tubuh kita ya. Dari testimoni tadi ya, yang tadinya mungkin harus pelebaran ya, maksudnya itu harus yang tadinya harus pasang ring ya. Dia kan ada penyumbatan. Nah, dia kasih pasiennya minum ya, dan akhirnya yang tadinya mungkin ada harus pelebarannya 2 atau 3 ya, tinggal 1 ya. Nah, di situ teman-teman sudah bisa melihat ya bahwa cara kerja minyak saca ici ini dia benar-benar bisa meniris lemak-lemak jenuh yang ada dalam tubuh kita ya. Kita tidak tahu tubuh kita ini kelihatan sehat ya teman-teman ya. Kita itu kelihatan sehat ya. Dan kita kalau ke dokter mungkin cek juga tidak ada ketahuan apa-apa kecuali ya teman-teman ya. Kalau sudah parah itu baru bisa terdeteksi ya. Nah, jadi kita dari sekarang ini kita jangan lihat tubuh yang sehat sekarang ini. Wah, saya masih muda, gak butuh minyak sanca inci. Jangan ya teman-teman ya. Jangan sampai tiba-tiba ya ini amin-amin ya. Jangan sampai tiba-tiba itu lemak yang tadinya plaknya yang tadinya mungkin masih nempel dia itu belum benar-benar nyumbat ke pembuluh darah kita ya. Kita itu tidak bisa merasakan gitu loh. Ya, jangan sampai hari itu tiba gitu loh. Jadi kalau bisa dari sekarang ini kita sudah bisa menjaga ya, walaupun mungkin dosisnya nggak bisa minumnya banyak, kita minumnya sedikit ya, setidaknya kita bisa membantu dari sekarang ini ya teman-teman ya. Dari sekarang ini ya. Jadi minyak sanca inci ini juga ya selain untuk kita minum ya untuk perawatan tubuh kita dari dalam, dia juga bisa dipakein ke kulit kita ya. Contoh, teman-teman kalau sudah minum packingannya itu kan kita kan sobek ya, kita minum, sudah minum kantongnya itu jangan dibuang ya teman-teman ya. Kantongnya jangan dibuang, dibuka. Kalau bisa digunting, udah gunting dibuka ya. Nah, teman-teman juga bisa untuk perawatan mata ya. Sebenarnya kalau untuk mata itu bisa ditetesin ya. Bisa ditetes malam hari kita cuci muka, sudah selesai ya. Sudah selesai, udah bersih mukanya. Sebelum tidur ya, kita ambil kantongnya itu boleh kita olesin ke muka, kita bisa massage muka. Kita massage muka ya, sambil kita tarik-tarik ya, supaya apa? Tidak ada kerutan-kerutan ya. Pelan-pelan akan menghilang ya. Terus kita juga bisa jadiin deep cleansing ya teman-teman ya. Bisa jadiin deep cleansing, kita olesin ke muka, terus kita oles rata, udah rata, kita ambil cotton bud, kita lapin, kita bisa lihat, dia juga bisa mengangkat kotoran-kotoran yang ada di dalam lubang pori-pori kita sampai bersih ya. Nah, dia juga bisa kita tetesin ke mata ya. Kita kalau tetesin ke mata ya, kita sambil bola mata kita itu sambil kita putarin ke kiri dan ke kanan ya. Nanti kotoran dari mata kita itu dia akan keluar. Dia akan keluar ya. Untuk mata juga sangat aman ya, teman-teman ya. Nah, terus untuk kulit bisa kita olesin juga ke kulit ya. Kadang kalau nggak mau ke muka ya, boleh juga ke badan ya. Dia juga bisa melembabkan. Terus untuk kulit yang gatal-gatal, dia juga sangat membantu ya. Karena omega 3 ini dia anti-inflamasi ya teman-teman ya. Oke, Sen, terima kasih. Oke, berikutnya kita akan perjelaskan tentang ISEP ya. Nah, Silakan Ibu ini Nancy. Oke, nah ini teman-teman tadi ada lihat ya, saya dari tadi menyemprotkan ini, jujur ya, saya mendingan lihat kuali yang gede-gede, dandang yang besar-besar ya. Mata saya nggak perih, tapi kalau saya disuruh pandang laptop ya, mata saya itu sensitif banget, dia akan berair ya, dan dia terasa itu kering. Jadi saya nggak kuat, saya pasti menggunakan ISEP ya. ISEP ini salah satu produk andalan saya juga ya. Sebelumnya mata saya itu sangat-sangat sensitif ya, sangat sensitif ya. Nah, sekarang saya jelasin dulu, ini ISEP. ISEP kandungannya itu adalah aloe vera dan ion silver ya. Aloe vera dia anti-inflamasi, anti nyeri juga. Terus ion silver ya, dia juga dia untuk bunuh kuman dan bakteri ya. Pada zaman-zaman dulu ya, di kerajaan-kerajaan ya, biasanya
makanan dari raja ya. Mereka ngetesnya itu pakai apa? Satu alat ya, kayak besi ya. Itu adalah silver ya. Supaya mengetahui makanan itu ada racun apa enggak, ada bakteri apa enggak ya. Nah, di sini ion silver itu untuk bunuh kuman dan bakteri. Nah, daya bunuh kuman dari ISEP ini ya 99,9% ya daya bunuh kumannya ya. Dan dia sangat-sangat alami, tidak mengandung alkohol ya. Makanya saya berani semprotkan ke mata ya. Bisa saya semprotkan ke mata ya. Saya jujur kalau lihat laptop kayak gini, saya itu nggak kuat. Mata saya itu terasa kering dan dia suka berair ya. Dulu kalau kondisi kayak gini, saya akan bersin-bersin ya. Sebelum saya minum minyak sanca inci, saya akan bersin-bersin ya. Itu meler ya. Kalau kecapean juga meler. Nah, dari minyak sanca inci dan ISEP inilah yang membantu saya menjadi saya sekarang ini ya, lebih sehat gitu ya. Jadi ISEP ini fungsinya juga sangat banyak ya. Dia bisa untuk luka luar kayak orang diabetes ya, ataupun kita kena pisau ya. Itu sangat-sangat bagus ya. Kita semprotin dia untuk bunuh kuman ya. Terus kita boleh tetesin minyak sanca inci ya. Nah, itu juga dia akan pemulihannya juga akan sangat cepat ya. Ini saya sendiri ada kasih ke karyawan saya, dia jatuh dari motor ya. Jatuh dari motor ya. Dia sendiri jatuh itu dagingnya ini sampai lukanya itu dagingnya itu sampai naik ya. Saya masih ada buktinya ya. Dia sampai luka daging tangannya itu sampai ngeri pokoknya ya. Saya tidak beliin dia obat bukan karena saya pelit ya, karena saya tahu fungsi dari minyak sanca inci dan ISEP ini. Saya kasihin ke dia ya. Setelah dia pakai, waktu saya bersihin itu dia nggak meringis loh. Biasanya kalau di dokter ya, dia pasti meringis ya, perih karena alkohol ya. Nah, kalau pakai ISEP ini, dia tidak perih sama sekali karena dia tidak ada kandungan alkohol. Saya bersihin, terus saya kasih dia minyak sanca inci ya. Tahu nggak? 1 minggu aja ya, 1 minggu setelah kecelakaan, itu tangannya itu bersih, tidak ada bekas sama sekali. Dan kulitnya itu benar-benar cantik ya, balik kembali. Jadi ini ya teman-teman wajib punya ya. Saya cari fotonya itu nggak ketemu pula. Ini wajib punya ya teman-teman. Dan ini juga misal kata ya, kalau ada sakit gigi ya, lubang giginya itu berlobang ya, boleh semprotin ke dalam gigi ya. Terus dia juga bisa digunain untuk tenggorokan ya. Kayak flu Singapura ya. Flu Singapura anak-anak biasa sering kena ya, flu Singapura. Itu sariawannya yang penuh satu mulut. Itu karena anak saya sendiri pernah kena. Saya ada lihat sendiri sampai mau nelan air liur aja itu susah banget, sakit ya. Dan yang tadinya dia lihat makanannya yang doyan makan ya, nggak bisa makan, minum air aja perih ya. Nah, itu juga bisa digunain ya, karena daya bunuh kumannya itu sangat tinggi dan dia sangat aman sekali ya teman-teman ya. Mau dari baby sampai orang tua boleh menggunakannya ya. Ini di rumah wajib punya ya, sangat multifungsi ya. Teman-teman lagi bawa kendaraan, mata berair, perih dan lain-lain, boleh digunain ya teman-teman ya. Cukup sekian, Sen. Cukup sekian ya. Terima kasih Ibu Nancy telah menjelaskan tentang produk kita yaitu ISEP dan minyak sanca inci ya. Oke, berikutnya kita akan mengundang Pak Agus untuk menjelaskan tentang botol hidrogen ya. Jadi apa bagusnya dari botol hidrogen itu akan dijelaskan langsung dari per director kita, Pak Agus. Oke. Oke, sebentar saya ganti slide-nya ya. Oke. Oke. Oke, silakan Pak Agus. Oke. Selamat malam teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dari air hidrogen. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa itu yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu
kita ketahui adalah molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Nah, elektron yang tidak berpasangan ini sangat reaktif, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel kita. Nah, perlu kita ketahui, radikal bebas itu dari mana kita peroleh? Itu bermacam-macam. Pertama, bisa dari sinar matahari, radiasi, mau radiasi handphone, mau radiasi laptop, dan sebagainya. Lampu juga sama, bisa juga dari ozon, bisa juga dari makanan, ya, yang kita makan tadi udah jelaskan Ibu Nancy, bisa juga dari asap kendaraan, asap dari polusi udara, rokok, oke. Kemudian juga karena kadar gula kita yang tinggi itu juga bisa menyebabkan namanya radikal bebas. Ya, alkohol juga bisa menyebabkan radikal bebas. Nah, sehingga radikal bebas ini sangat bisa menyebabkan yang namanya oksidatif. Nah, sebelum saya lanjuti, radikal bebas ada dua. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kapan tindakan radikal bebas itu baik? Kalau ya jumlah radikal bebas itu masih sedikit atau sedang, boleh dikatakan itu di atas atau di bawah dari antioksidan, maka itu namanya radikal bebas yang baik. Ya, radikal bebas yang baik ini untuk apa saja? Dia bisa membantu aliran intrasel kita. Ya. Yang kedua, membentuk struktur sel-sel kita yang tertentu dalam tubuh. Itu radikal bebas yang baik. Sedangkan radikal bebas yang tidak baik itu kalau jumlah radikal bebas yang melebihi dari antioksidan yang kita ada. Nah, akibat dari radikal bebas yang tidak baik ini akan menyebabkan namanya stres oksidatif. Ya. Dan dalam jangka waktu yang lama itu bisa merusak DNA ataupun sel-sel yang penting dalam tubuh kita. Dan juga bisa menyebabkan akibatnya terakhir adalah menyebabkan kanker. Ya, kematian sel. Itulah sedikit tentang radikal bebas. Next. Listen. Nah, ini contoh radikal bebas. Dia adalah pencuri atom yang sehat. Ya, karena dia tidak berpasangan. Next lagi. Ini contoh yang tadi saya katakan, sel-sel kita yang normal karena kena stres oksidatif akibat dari radikal bebas yang tidak baik, sehingga sel kita akan rusak. Ya, next. Nah, makanya kita butuh yang namanya antioksidan. Ya, Tuhan sudah memberikan kita antioksidan dalam kehidupan sehari. Yaitu apa? Sayur-sayuran, buah-buahan yang di dalamnya sudah mengandung antioksidan. Untuk apa? Untuk mengatasi sel-sel yang kena oksidatif ini. Ya. Nah, antioksidan ini next. Ini akibat yang tadi saya jelaskan, akibat dari radikal bebas ini menyebabkan kerusakan DNA ya. Oke, next. Listen. Next. Next lagi. Oke. Bukan, kita masuk hidrogen. Oke. Kita masuk ke apa itu hidrogen. Ya, Bapak Ibu. Hidrogen itu kita ketahui di dalam sistem periodik itu adalah unsur pertama dan paling ringan. Ya. Nah, next lagi. Next. Belum. Sebelumnya.
Listen. Oke. Nah, jadi hidrogen ini adalah, tadi sudah saya katakan, hidrogen ini adalah unsur yang paling ringan. Wujudnya gas. Di sistem periodik itu di golongan 1A. Dan di alkali logam. Satu-satunya unsur yang berada di alkali logam adalah hidrogen. Sehingga unsur ini tidak memiliki yang namanya rasa, warna, dan bau. Tapi ini mudah terbakar. Ya. Oke. Jadi tubuh kita memerlukan hidrogen untuk apa? Karena hidrogen, kita kekurangan hidrogen, maka akan muncul bermacam penyakit atau inflamasi. Kalau kita cukup hidrogen, maka kita akan sehat. Oke, next berikutnya. Nah, ini kita lihat di dalam tubuh kita, itu 65% mengandung oksigen. 9,5% itu hidrogen. Jadi dalam tubuh kita tuh banyak mengandung oksigen. Memang kita butuh oksigen. Tapi karena akibat radikal bebas yang tadi, tubuh kita, sel-sel kita mengalami yang namanya tekanan oksidatif. Ya. Sehingga next berikutnya, Dison. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Dari banyak antioksidan yang ada, hidrogen adalah antioksidan yang paling kecil dibandingkan vitamin C, isoflavon, astaxanthin, Q10. Ya, hidrogen adalah antioksidan yang paling kecil. Nah, karena dia paling kecil, itu dia bisa mencapai seluruh organ tubuh. Ya. Next berikutnya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Next lagi. Oke. Apa efek dari antioksidan ini? Hidrogen. Ya, hidrogen tadi sudah dikatakan adalah antioksidan yang paling kecil dibandingkan vitamin C dan sebagainya. Ya. Beberapa fungsi antioksidan ini kita lihat. Yang pertama contohnya bisa meningkatkan metabolisme kita. Nah, mengapa kita butuh hidrogen, Bapak Ibu? Karena hidrogen ini adalah molekul paling kecil. Dia mengikat radikal hidroksil yang ada pada tubuh kita. Ya, jadi hidrogen boleh dikatakan sebagai polisi yang menangkap penjahat radikal hidroksil ini dalam tubuh kita dan dibuang dalam bentuk H2O. Ini adalah proses reduksi oksidasi. Ya, proses reduksi oksidasi. Nah, mengapa vitamin C? Vitamin C juga sebagai antioksidan. Kadang kalau kita makan vitamin C yang kebanyakan, itu bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Ya. Dan vitamin C itu tidak bisa menyerap dalam otak. Oke. Karena vitamin C ini dia SDO. Oksigen, hidrogen itu bisa membantu melewati sawar oksidatif. Sawar darah otak. Sehingga darah dalam otak itu bisa berdifusi. Oke, next. Nah, ini yang saya katakan Bapak Ibu. Hidrogen molekul dalam itu bisa melewati sawar darah otak SDO. Vitamin C tidak bisa. Ya, satu lagi, vitamin C itu bisa menghilangkan semua radikal bebas yang baik, mau yang baik ataupun jahat. Sedangkan hidrogen itu hanya menangkap radikal bebas yang jahat, yang baik tetap ada. Ya, karena kita ketahui tadi radikal bebas ada yang baik.
ada yang jahat. Jadi yang diikat oleh hidrogen kita adalah radikal bebas yang jahat. Oke, next. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, next lagi. Next lagi, Disen. Oke. Ini adalah air biasa, air minum biasa, air mineral. Kita masukkan ke dalam. Di dalam ini mesin adalah mesin mengalami elektrolisis. Ya, kita lihat Bapak Ibu, next lagi, Disen. Slide berikutnya. Nah, Bukan, habis. habis. Hah? Oke, Sudah habis ya? udah habis ya? Oke, Iya. Oh, ini ya. bukan. Ada elektrolisisnya ada? Nggak ada ya? Elektrosis. Oke, Kak, Oke. Pak, saya ngomong aja deh. Oke. Ya, jadi ini mesin akan mengelektrolisis H2O menjadi hidrogen. Ini hidrogennya dinaikkan, oksigen dengan zat-zat peroksida lainnya itu akan dibuang, dan ini di bawah ini ada namanya O2. Jadi semua buangan dari O2, hidrogen peroksida, dan klorin itu akan dibuang di sini. Ya Bapak Ibu. Jadi kita utama hidrogen ini, H2O ini diuraikan menjadi hidrogen. Ya. Setelah ini dalam 5 menit ini akan menghasilkan 3000 ppb. Kalau kita tekan 2 kali 10 menit, ini akan menghasilkan kadar hidrogen minimal 6000 ppb. Ya. Nah, kita biarkan dulu ini. Kemudian Di sini kita ada videonya. video. Mau Coba video. coba di Saya videonya dulu. kasih lihat ya tentang bentar ya. Tentang tes hidrogen ya ini. Ya. Ini ada 2. Ini air kalau tanpa gas hidrogen. Oke. Nah, video pertama ini menjelaskan. Oke, kita berikutnya Oke. ada video kedua. Nanti dulu, saya jelaskan yang Oke, pertama baik. dulu. Oke, baik. Oke. Video pertama tadi menjelaskan apa? Air yang pertama tidak mengandung hidrogen. Ya, air biasa itu kita tuangkan beberapa tetes. Satu tetes itu sebesar 100 ppb. Ya, warna cairan biru itu mewakili cairan hidroksil. Ya, mewakili cairan hidroksil. Jadi, air yang kita minum sehari-hari itu tidak mengandung hidrogen, air mineral. Waktu ditetesin, dia akan berwarna biru. Nah, air yang setelah kita elektrolisis seperti ini, ditetesin dengan tadi 2 kali, itu 10 menit, itu menghasilkan kadar hidrogen kurang lebih 6000 ppb. Jadi pada saat kita lihat di video slide, itu ditetesin 60 kali, itu belum membiru. Artinya apa? Kadar hidrogen ya masih sanggup mengikat zat hidroksil yang ada di dalam cairan tadi yang warna biru itu, menangkap
diikat menjadi H2O. Makanya cairan tadi, air yang mengandung hidrogen tadi, sampai tetes ke-60 belum berwarna biru. Ya, sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, next berikutnya. Oke, berikutnya saya akan melihatkan video satu lagi, Video kedua lagi. Oke. cara menggunakan botol hidrogen ya. Oke, Pak Oke. Agus ada yang mau ditambahin? Oke. Tadi saya lihat ada pertanyaan ya. Apa beda botol kita dengan yang lain ya? Gitu ya. Halo? Halo? Listen? Iya, Pak Agus. Oh, Oke. ini saya bantu Hmm. jawab saja ya kalau misalnya perbedaan dengan produk lain ya tentang Hmm. botol hidrogen ini, pengetahuan saya tentang botol hidrogen ini adalah kalau dari Incawi punya botol hidrogen itu bisa mengeluarkan sampai dari 3.000 ppb sampai 6.000 ppb ya. Jadi ini sangat Betul. besar ya pengeluaran hidrogennya.
Oke, kalau misalnya tentang minyak saca inci ya, jadi perbedaan minyak saca inci sama minyak saca inci lainnya yaitu kita mempunyai penanaman sendiri ya. Jadi penanaman buah saca inci ini bukan dari pihak ketiga atau dari siapapun. Oke, dari penanaman saca inci ini dari Incawe-nya sendiri ya. Jadi kualitas termasuk kualitas produk kita itu kita jaga dengan baik ya. Bukan seperti yang lain, saya nggak mau nama ya. Tapi tentang produk ini ya itu tentang minyak saca inci kita menjaga produk ini penanaman sendiri ekologis asli. Jadi kita selalu mengetesnya dengan punya kualitas yang baik ya. Kalau bisa Sen, saya boleh bantu saya jawab. bantu? Oke, terima kasih Bu Nancy. Silakan. Ya, mungkin pada umumnya sekarang banyak banget ya, banyak banget minyak-minyak sansa inci, lain-lainnya ya. Yang jelas ada harga, ada barang ya. Nah, di PT Incawe ini ya, di PT Incawe ini perusahaan ini sangat-sangat menjaga kualitas ya dari minyak sansa inci ini. Makanya terus molekulnya itu dia juga sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil sekali ya dibandingkan omega-omega 3 lainnya ya. Terus di PT Incawe ini ya setiap kali proses ya mereka selalu uji coba lab ya. Dan omega 3 di minyak sanca inci di Incawe ini dia lebih tinggi daripada yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi kita tidak ngomong merek-merek lain ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya ada harga, ada barang. Oke, Oke, masih ada pertanyaan? kalau yang untuk botol hidrogen mau diselanjutnya atau Masih ada yang mau ditambahi? Boleh. tadi saya tambahkan aja. Itu dengan kadar hidrogen kita yang dengan kadar 6.000 ppb, itu daya tembusnya itu sangat besar. Saya udah pernah mencoba beberapa produk brand yang lain dengan kadar di bawah 1.000-2.000 ppb. Itu yang sering kita lakukan, air yang dimasukkan ke dalam yang tidak mengandung hidrogen, kita celupkan ke dalam air kita yang mengandung hidrogen, air kita itu bisa masuk, bisa menembus. Pernah kita lakukan demo itu kan, bisa. Iya. Kenapa? Ini kita masukkan air yang tidak mengandung hidrogen ke dalam plastik. Lalu plastik ini kita celupkan ke dalam air yang mengandung hidrogen kita. Itu bisa tembus. Karena kadar ppb kita 6.000. Ya, ppb itu adalah 4/billion. 4/billion. Jadi kita kena ada ppm 4/million, kemudian ppb itu 4/billion. Dengan kadar 6.000 4/billion, daya tembusnya kita anggap seperti 6.000 tentara yang menembusi sel-sel. Sehingga sel hidrogen lebih gampang bisa meresap ke dalam organ-organ tubuh kita. Ya, itu salah satu keunggulan dari botol hidrogen Incawe. Botol yang lain yang kita tahu sampai sekarang itu paling lama mengandung 3.000 ppb. Daya tembusnya masih kurang dibandingkan dengan botol kita. Itu yang bisa saya tambahkan. Ya, bisa. Oke. Oke, Oke, terus masih ada pertanyaan. manfaat untuk hidrogen yang tadi saya lihat ya, itu bisa untuk beberapa manfaat setelah kita minum air hidrogen itu banyak. Yang pertama itu bisa meningkatkan metabolisme kita. Ya, sering minum satu botol satu hari kalau 10, saya lupa tambahkan, satu botol isinya 200 ml. Jadi kalau satu hari kita minum 10 kali, itu seperti 2 liter, itu sama seperti antioksidan kita makan 1.000 biji apel. Ya, kita makan 1.000 biji apel. Kita ketahui kita nggak mungkin satu hari bisa makan 1.000 biji apel. Ada yang nggak suka buah apel, ada yang nggak suka buah yang lain. Sehingga kadar antioksidan dalam tubuh kita pasti kurang. Ya, ada yang suka makan sayur.
ya, sehingga kekurangan antioksidan itu dalam tubuh pasti banyak. Nah, tapi kalau minum air itu kita butuh 1 hari 2 liter. Beda minum air dengan biasa dengan air hidrogen. Dengan air hidrogen 2 liter, ya, maka banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Yang pertama metabolisme, yang udah pasti sel-sel kita bisa diperbaiki, ya. Yang ketiga, kekebalan tubuh kita, imunitas kita pasti oke. Yang paling penting lagi, sekresi insulin kita bisa ditingkatkan. Oke, efek inflamasi pada jantung, pembuluh darah, ya, fungsi otak. Tadi kan sudah saya katakan, hidrogen bisa berdifusi dalam SDO kita, ya, sehingga fungsi otak kita bisa diperbaiki. Nah, bisa menghambat pertumbuhan kanker, ya, paru-paru kita udah pasti bisa diperbaiki. Karena apa? Karena kadar hidrogen dalam air kita ini 6.000 ppb, bisa menembus dalam sel-sel di mana yang kena radikal bebas itu bisa ditarik dan dibuang dalam air. Ya, Pak Agus, itu yang. Nancy boleh tambah dikit nggak? Boleh, silakan. Oke. Silakan. Ini Nancy mau mau menjelaskan ya. Botol hidrogen ini juga sangat bagus untuk limpatik kita ya. Dia untuk pembersihan kelenjar getah bening kita. Nah, toksin yang ada di dalam kelenjar getah bening kita ya, dia akan numpuk di dalam dan kadangkala susah banget untuk dikeluarin ya. Jadi dibantu dengan botol hidrogen, air hidrogen ini, dia akan membersihkan limpatik yang ada dalam toksin yang ada di dalam kelenjar getah bening kita. Nah, kalau kelenjar getah bening kita bersih, dia tidak gampang istilahnya itu kalau toksinnya kalau numpuk di dalam, dia gampang terjadi ada benjolan-benjolan ya. Nah, itulah nanti terjadilah kayak tumor, kanker dan lain-lain ya yang sejenisnya. Jadi kalau dengan botol air hidrogen ini dia akan membersihkan ya. Kalau minyak sanca inci itu dia untuk pembersihan di pembuluh darah kita. Nah, kalau air hidrogen ini molekulnya itu kan sangat kecil sekali ya, dan dia gampang diserap di dalam organ-organ kecil apapun dia akan masuk ke dalam organ tubuh kita. Nah, dia selain untuk pembersihan limpatik kita, dia juga bisa mengecilkan lemak-lemak yang ada di dalam kelenjar getah bening kita ya, supaya kelenjar getah bening kita bersih ya. Dan dia tidak terjadi penumpukan-penumpukan yang mengakibatkan tumor dan kanker ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih. Kayak ya cukup ya tentang hidrogen. Oke. Dan saya sekarang terima kasih ya Pak Agus sama Ibu Oke, Nancy thank you. sudah sharing Terima tentang kasih. produk Incawinya. Dan sekarang saya akan masuk di bagian marketing ya, di bagian marketing. Oke, saya akan menjelaskan tentang salah satu strategi marketing yang sangat efektif ya buat para member untuk menjalankan bisnis Incawe ini. Oke, di sini kita ada yang namanya strategi marketing yang dinamakan 20400 ya. Sebelum saya masuk ke strategi marketing ini, saya akan kasih tahu dulu, kasih infoin ya untuk para member. Jika masih ada beberapa tentang marketing yang kurang jelas, kalian bisa masuk ke YouTube. Di bagian YouTube yang kalian search adalah Sacawe SDN BHD ini ya. Dan di bagian rencana pemasaran Incawe, di sini saya telah menjelaskan dengan jelas tentang komisi bonus Incawe ya. Semuanya tentang marketing kalian bisa dengarkan sendiri dari sininya ya. Oke, dan saya akan masuk, dan kalian bisa lihat di sini ya, di Sacawe, bisa search di YouTube sendiri. SDN BHD, oke. Dan di bagian sini rencana pemasaran Incawe ini adalah bahasa Indonesia ya. Jadi kalian bisa mendengarkannya dengan marketing Incawe, oke. Dan berikutnya, jadi apa yang dinamakan 20400 ya. Ini adalah salah satu strategi marketing yang sangat efektif ya, dengan modal rendah tapi kalian bisa mendapatkan penghasilan yang baik, oke. Apa yang dimaksud dari 20? 20 ini adalah permulaan untuk kalian menjalankan bisnis Incawe dengan mensponsori atau mencari 20 orang untuk masuk member sebagai bronze ya.
Dan dari 20 orang ini akan berkembang menjadi 400 orang dan lebih tingginya lagi. Oke, ini yang dimasukkan 20400. Oke, di sini kalian bisa tahap pertama adalah kalian bisa meninvestasikan ya dengan masuk paket bronze dengan melakukan pembelian sebesar 1.140.000 ya. Itu adalah paket bronze. Kalian dengan 1.140.000 kalian bisa menginvestasikan dalam kesehatan sendiri karena kalian membeli produk Incawe dan mulai berbisnis juga. Oke, pasti banyak yang tanya, kok kita saranin orang masuk bronze sih? Kenapa nggak masuk sebagai platinum? Bukannya platinum itu komisinya lebih gede, terus penghasilannya juga lebih besar dibandingkan paketnya. Ya, emang betul kalau paket platinum ini komisinya sangat besar ya. Tapi di sini saya jelaskan paket platinum ini adalah seharga 22.078.000 rupiah ya. Jadi harganya ini sangat bagi beberapa orang sangat agak mahal ya jadinya. Jadi kita di sini kita memulai dari paket bronze dulu ya. Soalnya kalau kita mau prospek orang, contoh ya, saya adalah orang biasa. Saya belum kenal tentang produk Incawe dan saya tidak tahu apa itu bisnis Incawe. Oke, tiba-tiba salah satu member Incawe datang ke saya dan memprospek saya. Edison, saya menjelaskan ini begini-gini tentang Incawe. Terus dia pengen saya masuk sebagai platinum. Tentu di tempat itu saya akan menolak ya karena paket platinum ini seharga 22 juta, sangat mahal ya bagi orang. Jadi ya, di sini saya jelaskan kalau misalnya kamu menawarkan orang atau memprospek orang itu masuk sebagai bronze, itu setiap orang oke, sorry ya. Paket bronze ini adalah seharga 1.140.000 ya. 1.140.000. Hampir semua orang bisa mengeluarkan dana atau investasi sekecil ini ya, sekecil 1.140.000 dibandingkan paket platinum yang dimana seharga 22 juta ya. Jadi saya bertanya kepada kalian, lebih mudah cari paket bronze atau lebih mudah dicarikan paket platinum? Jadi di sini pertanyaannya, kecuali kalian bisa mendapatkan orang atau yang lebih finansialnya lebih dari cukup ya, otomatis mereka akan masuk lebih ke platinum ya. Kalau masuk platinum tentunya sangat bagus. Kalau misalnya tidak bisa mencari member untuk masuk platinum, kalian bisa mulai dari paket bronze dulu ya. Paket bronze gimana caranya ya? Di sini saya jelaskan tadi, kalian bisa mengeluarkan investasi atau dana modal sendiri ya. Setiap bisnis itu harus mengeluarkan modal ya. Jadi di Incawe ini kalian bisa mengeluarkan modal sekecil 1.140.000 ya. Dan kalian bisa mendapatkan kesehatan dan mulai bisnis. Jadi gimana caranya ya? Dimulai dari paket bronze dulu. Oke, di sini saya jelaskan step pertama. Contoh, saya baru masuk member sebagai bronze ya. Saya masuk member sebagai bronze dan target step pertama saya adalah mencari 20 orang paket bronze juga. Oke. Jadi 20 orang paket bronze itu sangat mudah ya dibandingkan cari 5 orang paket platinum ya. Jadi di sini saya sarankan kalian bisa mulai dari paket bronze dulu dan kalian bisa mencari 20 orang untuk masuk paket bronze. Setiap orangnya hanya mengeluarkan dana sebesar 1.140.000 ya. Dan misalnya saya sudah mencari 20 orang paket bronze, otomatis saya bisa mendapatkan yang namanya sponsor bonus ya. Ya, sponsor bonus. Jika ada beberapa orang yang masih belum ngerti tentang sponsor bonus, bisa cek di YouTube tadi ya. Oke. Dan saya sponsori 20 orang paket bronze, saya bisa mendapatkan satu orangnya sponsor bonus sebesar 228.000. Oke. Kalau misalnya saya sponsor 20 orang, saya bisa mendapatkan komisi sponsor sebesar 4,5 juta ya di sini. Oke, itu adalah bonus pertama yang kalian dapat jika kalian mencari 20 orang paket bronze. Dan berikutnya, dan di sini adalah cara penempatan melakukan susunan 20 orang ini ya. Contoh saya adalah yang ini, yang U ini ya. Oke, misalnya saya mencari satu orang, saya akan meletaknya sebelah kiri saya, dan mencari satu orang lagi, saya akan meletaknya sebelah kanan saya. Oke, misalnya terus saya mencari lagi satu orang ketiga, saya akan meletaknya di sisi kiri yang di bagian luar ya, jangan diletak di sisi bagian dalam. Jadi saya sarankan kalian meletaknya di sisi bagian luar dan seterusnya, di kanan sebagian luar dan seterusnya 10 kiri, 10 kanan. Oke, jadi kalian bisa mendapatkan 20 orang dan kalian menyusunnya di 10 kiri sisi kalian dan 10 di sisi kanan kalian. Oke.
Dan setelah sponsor 20 orang, otomatis kalian mendapatkan yang namanya pairing bonus ya, karena kalian sudah sponsor 10 orang di kiri, 10 orang di kanan, otomatis di kiri dan kanan ada mendapatkan pairing bonus ya, 10 pasangan ya. Di sini kalau misalnya dirupiahkan, kalian bisa mendapatkan pairing bonus sebesar 570.000 ya, dalam 10 pasangan. Tadi kalian mensponsori 20 orang, otomatis sudah mendapatkan sponsor bonus sebesar 4,5 juta, dan kalian juga bisa mendapatkan pairing bonus sebesar 570.000. Oke, ditotalkan kalian bisa mendapatkan komisi ya dari sponsor 20 orang, 10 orang di kiri dan 10 orang kanan, hanya paket bronze saja kalian bisa sudah mendapatkan profit sebesar 5 juta lebih ya. Oke, dan step ke berikutnya yaitu kalian bisa menggunakan ya profit kalian yang 5 juta ini untuk mengupgradekan paket kalian masing-masing menjadi silver ya. Karena saya sudah mendapatkan bonus sebesar 5 juta, saya menggunakan modal ini untuk membeli dan mengupgradekan paket saya menjadi silver. Oke. Jadi misalnya saya mau mengupgradekan paket saya dari bronze ke silver, itu saya perlu mengeluarkan atau pembelian sebesar 2.200.000 lebih ya. Jadi profit yang saya dapat 5 juta lebih, saya akan mengupgradekan paket saya ya dari 2.200.000 ini, dan saya masih ada tersisa profit saya sebesar 2.900.000 ya. Ini adalah tahapnya ke berikutnya, oke. Dan tahap kedua, kalian harus bantu atau edukasi ya generasi pertama kalian untuk mensponsori 20 orang lagi. Oke. Tadi saya contoh ya, saya sudah mensponsori mencari atau 20 orang, saya sponsor di kiri 10 orang dan saya sponsor satu orang lagi di kanan saya. Ini otomatis 10 orang ini adalah generasi pertama ya saya, kiri dan kanan. Dan saya harus mengedukasinya lagi atau memotivasi mereka ya untuk mencari 20 orang tiap orangnya ya. Jadi dalam generasi pertama ini di kiri saya setelah mengedukasi 10 orang ini untuk mencari 20 orang lagi, otomatis saya bisa mendapatkan 200 orang lagi di sisi kiri saya ya. Dan saya mengedukasi lagi sebelah kanan saya untuk setiap orangnya mencari sponsor 20 orang lagi, otomatis di kanan saya menjadi 200 orang. Oke, di kiri 200, di kanan 200. Otomatis di kiri kalian sudah mempunyai 6.000 PV ya. Kalau PV ini untuk menghitung bonus ya. Kalau misalnya nggak ngerti tentang marketing plan, bisa di search di YouTube yang tadi saya jelaskan lagi. Oke, jadi di kiri 6.000 PV, di kanan 6.000 PV. Oke, ini ada tahap kedua, dan otomatis generasi pertama ya sudah mencari 20 orang, masing-masing mencari 20 orang. Saya mendapatkan yang namanya pairing bonus juga ya, sebesar 11.400.000 rupiah ya. Dan saya juga mendapatkan yang namanya matching bonus sebesar 57.000. Oke. Dan otomatis jika saya bisa mencapai target ini sebelum 4 bulan pertama kali saya join member ya, saya juga bisa mendapatkan yang namanya super platinum bonus ya, sebesar 9.500.000. Ini adalah special insentif untuk member baru. Dalam 4 bulan jika kalian bisa mencapai target sampai step kedua ini, kalian bisa mendapatkan yang namanya special super platinum bonus ya, 9.500.000. Jadi dan kalian mengedukasikan lagi yang generasi kedua itu untuk generasi pertama Anda untuk mengupgrade ya. Jadi pertama kali tadi saya sponsor 20 orang, 10 di kiri dan 10 di kanan. Oke, setiap orang mensponsori 20 orang lagi, jadi mendapatkan 200 orang di kiri dan 200 orang di kanan ya, otomatis 400 orang ya. Dan di sini saya harus mengedukasikan juga di bagian generasi pertama, yaitu generasi yang saya sponsor 10 orang tadi di kiri dan 10 orang di kanan. Saya harus memotivasikan mereka untuk menggunakan profit mereka yang dapatkan dari sponsor bonus dan pairing bonus untuk mengupgradekan paket mereka masing-masing menjadi silver ya. Jadi setiap orang melakukan upgrade dari bronze ke silver ya, dari generasi pertama nge-upgrade dari bronze ke silver, otomatis per orangnya saya juga bisa mendapatkan yang namanya sponsor bonus sebesar 456.000 rupiah. Oke, kalau misalnya 20 orang yang saya sponsor itu mengupgradekan diri mereka menjadi silver, saya bisa mendapatkan 9.120.000 juga. Oke, jadi ditotalkan semua bonus yang saya dapatkan dari step kedua ini, saya bisa mendapatkan total profit sebesar 30 juta lebih ya. Oke. Dan di sini ada namanya langkah ketiga ya, langkah ketiga. Yang 30 juta tadi, oke, kita sudah mendapatkan 30 juta profit ya. Jadi
kalian lihat di bagian bawah ini, 30 juta sudah didapatkan ya dari profit sponsori 20 orang dan mengedukasikan generasi kalian di generasi 1 menjadi sponsori 20 orang juga otomatis dan mengupgradekan diri mereka menjadi paket silver. Saya mendapatkan profit sebesar 30 juta dan pastikan Anda gunakan 30 juta setengah ini untuk mengupgradekan diri Anda menjadi paket platinum. Ya, karena paket platinum penghasilannya lebih besar dibandingkan paket silver, paket gold, dan paket bronze ya. Jadi, gunakanlah profit Anda ya dari 30 juta ini untuk mengupgradekan paket platinum Anda sebelum akhir bulan pertama ya. Kalau misalnya dari silver upgrade ke platinum, kalian hanya perlu mengeluarkan sebesar 18.700.000 rupiah ya. Dan di sini profit yang Anda terima 30 juta, Anda mengupgradekan diri Anda mengeluarkan 18.700.000, Anda masih mempunyai penghasilan sisa sebesar 11.856.000 ya. Jadi otomatis paket kalian sudah menjadi paket platinum. Oke. Dan sini langkah terakhir, langkah keempat yaitu adalah kalian harus mengedukasikan lagi ya pemimpin generasi kedua. Oke. Jadi generasi kedua kalian harus mengedukasikan lagi dan mereka harus melakukan step 1, step 2, step 3, dan step 4 tadi ya, seperti tadi, dan diulang sampai generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Bayangkan saja kalian hanya mengeluarkan dana atau modal sebesar 1.140.000 saja, kalian sudah bisa mendapatkan penghasilan sebesar 30 juta ya. Di sini cukup jelas ya. Dan target bulan ketiga mendidik dan aplikasi pemimpin generasi kedua, mendidik para pemimpin untuk sponsor langsung kiri dan kanan yang saya jelaskan harus mengulangi step yang pertama tadi ya, sponsor 20 orang, 10 orang di kiri, 10 orang di kanan. Terus otomatis saya mendapatkan sponsor bonus dan pairing bonus. Dari bonus, pairing, dan sponsor bonus, saya akan menggunakan profit saya untuk mengupgradekan diri saya menjadi silver. Oke. Setelah itu saya akan mengedukasikan 10 kiri dan 10 kanan saya untuk mencari 20 orang lagi masing-masingnya. Otomatis saya mendapatkan 200 orang di kiri dan 200 orang di kanan. Dan saya mendapatkan profit ya, ditotalkan profit tadi saya bisa mendapatkan sebesar 30 juta. Dan saya mengupgradekan paket saya menjadi paket platinum, oke? Di sini cukup jelas dan di sini ya penjelasannya 20 pemimpin generasi pertama ya. Saya pertama kali sponsor 10 orang di kiri, 10 orang di kanan dan otomatis 20 orang ini mencari 20 orang lagi. Jadi total pemimpin yang di bawahan saya telah menjadi 400 pemimpin ya dari generasi kedua ya. Dan dari generasi kedua mencari 20 orang lagi. Total menjadi 8.000 pemimpin generasi ketiga ya. Disinilah networkingnya yang paling penting ya. Dimulai dari paket bronze sampai 8.000 pemimpin sampai generasi ketiga. Oke? Dan di sini target bulan ketiga tercapai ya, bonus matching ya. Kalau misalnya kurang jelas tentang bonus matching, boleh dicek di YouTube tentang marketing plan lagi ya. Oke, misalnya saya sampai langkah keempat tadi ya, Anda bisa mendapatkan yang namanya bonus matching karena saya sudah mengupgrade paket saya menjadi platinum, saya bisa mendapatkan bonus matching sebesar 30% untuk generasi pertama ya. Jadi di generasi pertama, bonus matching saya bisa mendapatkan sebesar 3.600 IWD ya. Kalau misalnya kalian mempunyai sudah 8.000 pemimpin, oke? Dan bonus matching untuk paket platinum bisa sampai mencapai generasi kedua juga ya. Kalau bonus matching ini bisa mencapai generasi kelima, sampai generasi kelima ya. Kalau paket platinum, maka kalian harus mengupgrade paket kalian menjadi paket platinum. Oke, di sini perhitungan bonus hanya sampai generasi kedua, tapi sebenarnya matching bonus bisa mencapai sampai generasi kelima ya. Bayangkan aja bonusnya itu luar biasa, oke? Dan di sini bonus pasangan, otomatis kiri kalian berkembang, kanan kalian berkembang karena 10 orang di kiri, 10 orang kanan mencari 20 orang lagi masing-masing, kiri kanan berkembang. Kalian bisa mendapatkan bonus pasangan sebesar 12.000 IWD ya. Kalau misalnya sudah mencapai langkah keempat ini ya. Dan bonus dari paket upgrade downline ya, setiap downline harus mengupgrade dirinya juga ya. Seperti tadi saya jelaskan, saya dari bronze, saya ambil profit saya untuk melakukan pembelian upgrade menjadi silver dan menjadi platinum. Otomatis generasi pertama, generasi kedua kalian harus mengedukasikan juga untuk mengupgradekan diri mereka menjadi paket platinum ya akhirnya. Dan insentif untuk mencapai peringkat di atas sebesar 5.500 IWD ya.
Oke, jadi kalau misalnya dihitung semua total bonus di langkah keempat ini, kalian bisa mendapatkan penghasilan ya, target sebesar 500 juta lebih. Oke, di sini kalian bayangkan saja, kalian pertama kali hanya mengeluarkan modal sebesar 1.140.000 saja. Kalian sudah bisa mendapatkan penghasilan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya mau prospek member baru itu boleh dipakai tentang strategi marketing ini ya. Ini sangat efektif banget, oke? Dibandingkan kalau kalian closing langsung platinum, ada beberapa member kadang mikir kan, perusahaan baru kan Incawe saya nggak pernah dengar atau gimana. Terus mengeluarkan uang sebesar 22 juta itu sangat berat ya. Bukan semua orang bisa mengeluarkan uang sebesar 22 juta, oke? Jadi di sini strategi marketing 20400 ini sangat efektif ya untuk kalian. Oke, jadi kalau misalnya kurang jelas boleh tanya jawab sekarang ke saya. Oke, tentang marketing plan itu di YouTube bisa langsung dibaca atau dinonton ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan tentang marketing plan, tentang minyak sacha inci, tentang botol hidrogen? Boleh ditanya langsung di sini ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa kita ulangi lagi. Boleh langsung di chat ya, atau voice-nya langsung di unmute ya. Boleh, semuanya boleh oke, di unmute. Oke, ada pertanyaan? Jelas. Ada pertanyaan tentang minyak sacha inci, botol hidrogen, atau tentang strategi marketing 20400? Kalau boleh tanya, Boleh, Kak. ingin tahu ini mengenai botol hidrogen tuh di harga berapa ya botol hidrogen? Botol hidrogen seharga 3.900.000. Berapa? 3.900.000. 06.500. Hmm. Ya, makasih. Oke. Oke. Dan itu bisa Ada pertanyaan lagi? dipakai. Gimana Pak Agus? Oh, botol hidrogen itu bisa dipakai kurang lebih 3.650 kali, Pak. Ya, garansinya berapa lama ya Pak? Setahun. Tahun ya. Ya. Itu penggunaan listriknya berapa watt? Gimana? Penggunaan listriknya berapa watt? Penggunaan dia pakai kabel apa? Type-C ya, dicas. Enggak, itu Berapa kan watt? pakai listrik kan, berapa watt pakainya? Oh, berapa watt? Saya kurang perhatikan, Pak. Nanti saya lihat dulu ya. Desain bisa dibantu nggak, Desain? Bentar ya. Sebesar HP di sana. Berapa? Cas HP ya? Seperti casnya HP. Ya. Oh, casnya HP. Oke. Jadi sekali cas itu bisa dipakai 6-7 kali, Pak. Siap, siap. Oke, makasih. Makasih, Pak. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Kalau untuk minyak incawe ini bisa diminum kapan saja, sebelum makan juga boleh. Boleh. Boleh ya. Karena ini makanan, Pak. Sekali Makanan. pemula bisa sekaligus minum 4 langsung atau mesti adaptasi dulu 1-2? Untuk minyak sanca inci ini ya Pak, harus diperhatiin ya, harus diperhatiin buat orang yang punya asam lambung atau sakit mah ya, itu minumnya harus sesudah makan ya, jangan sebelum makan ya. Ya kalau masih jangan ya. Ya. Betul. Ya. Terus kalau untuk
kita biasa ya, maksudnya biasa selain orang sakit mah itu mau diminum kapan saja itu nggak masalah. Ya, Nah, baik. untuk awal minum ya adaptasi dulu selama 3 hari, minumnya 1 hari 1 bungkus ya selama 3 hari. Setelah itu boleh 2 pagi 2 malam. Oke. Kalau untuk ini tadi apa ya Bang? Untuk pemakaian Incawe minyak ini apa bisa dibarengkan dengan obat lain? Boleh Sebenarnya dibarengin mengkonsumsi obat lain. apa kalau ada Ada yang dokter. minum obat itu Ya. harus diselingin selama 1 jam ya. Oh, ada jeda waktu 1 jam ya. Ya harus ada jeda waktu 1 jam. Oke. Makasih. Sama-sama. Oke. Masih ada pertanyaan selanjutnya? Boleh langsung di chat atau langsung ngomong dari suaranya ya. Masih ada yang mau bertanya? Atau cukup jelas semuanya? Kalau cukup jelas kita selesaikan di jam segini. Ya, cukup Pak kalau saya cukup jelas. Di sini ada sedikit dari saya ya, kalau tentang marketing. Maaf ya, saya lebih tentang marketing dibandingkan produk ya. Jadi saya kurang jelas tentang produk. Dan sekarang saya mau share ada, bentar ya. Hmm, tidak apa-apa. Ada pertanyaan nggak ya? Kira-kira Sudah cukup Pak. ada cukup ya. Oke, kalau begitu maaf ya, ini ada masalah teknis soalnya. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada Sudah pertanyaan, pertanyaan tuh, kita Bro ya. kenapa Pak Gus? Itu ada pertanyaan tuh. Untuk yang stroke berapa Oke. kali Ibu minum? Linda ya. Ibu Dari Linda angkat tangan, Ibu Linda. Pertanyaan untuk stroke berapa kali minum saca inci oil, berapa sachet? Ibu Nancy bisa dibantu jawab? Ibu Nancy? Kalau saran saya sih 6 bungkus sehari dulu. Wow. Ya, Ya, pagi Pak, 2, bisa. siang 2, malam 2. Iya. Untuk stroke boleh 6 bungkus, tapi ingat ya untuk awal mulai untuk adaptasi 3 hari pertama tetap harus diawalin dengan 1 bungkus dulu ya untuk penyesuaian ya. Jadi setelah hari keempat itu boleh digunain sebanyak 6 bungkus, pagi 2, siang 2, dan malam 2. Mau lebih juga nggak apa-apa. Mau lebih juga boleh ya Pak Agus ya. Ya. Dan tetap harus dijaga pola makan ya. Minum minyak sansa inci ini jangan mentang-mentang kita minum omega 3 minyak yang bagus, kita makan seenak kita aja. Nggak boleh. Kita harus, apalagi yang ada sakit, itu harus sambil dijaga pola makannya juga. Karena minyak saca ini menjaga sel-sel kita. Ya, betul banget. Biar seimbang dong. Ya. Intinya produk kita juga produk yang alami ya. Jadi semua itu tidak bisa instan ya. Dia butuh waktu untuk pencabutan ya, untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang melemah menjadi kuat kembali. Itu butuh waktu ya. Jadi nggak bisa instan banget. Karena pada umumnya itu menganggap minyak sanca inci ini seperti dewa ataupun magic ya. Minum 1 kotak mau langsung dapat hasil itu ya jujur banget ya, tidak mungkin gitu loh. Sedangkan kita makan butuh waktu berpuluh-puluh tahun baru kita itu baru bisa kena sakit. Jadi pembersihan itu juga butuh waktu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Saya tambah lagi, kalau dengan kombinasi minyak saca dengan air hidrogen ini, itu ada kombinasi yang sangat baik. Sel-sel kita pasti akan dijaga sangat-sangat baik. Iya, itu Lalu bagus banget. sel dibersihkan oleh minyak kita, yang rusak akan diperbaiki oleh air hidrogen. Itulah kombinasi yang sangat baik menurut saya. Apalagi kalau didampingin dengan pakai selimut ya. Selimut dari Incawe itu juga sangat bagus banget. Iya, ion negatif. Ya. Oke, yang lain masih ada pertanyaan? Silahkan langsung jawab ya.
sempat ditanyakan ya. Sudah Boleh 2 jam, ditulis Pak. di. Cukup, Pak. Oke, masih ada pertanyaan? Jika kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita stop di sini saja ya. Oke, Ya, terima kasih atas waktunya semuanya. Terima kasih Pak Agus, terima thank kasih you. Bu Nancy. Ya, terima kasih sudah menjelaskan tentang produk Incawe ya. Dan semuanya juga terima kasih sudah atas waktunya, sudah hadir di pertemuan Zoom meeting ini ya. Dan mungkin kita akan usahakan setiap minggunya mengadakan Zoom meeting ya tentang marketing, tentang produk Incawe. Itu akan dilakukan mungkin setiap hari Rabu ya. Tapi kita usahain dulu ya, oke? Dan selain itu, oke lah cukup di sini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di Zoom pertemuan berikutnya ya. Thank you. Selamat malam semuanya. Malam.